Ya, keharmonisan di tingkat daerah tentunya kita harapkan juga terjadi atau dirasakan di tingkat pusat atau nasional. Nah, ini mungkin tidak sih Mas Hasto dari bawah ini berkoalisi nanti akan terbawa ke atas? Ya, di tingkat pusat pun dalam beberapa hal kami membangun dialog ya dengan katakanlah mereka-mereka yang sebelumnya itu tergabung di dalam koalisi Merah Putih, sehingga tidak ada persoalan. Politik itu selalu mencari ruang, apalagi kalau kita lihat sistem pemerintahan kita memang memungkinkan itu. Jadi tidak adalah istilahnya oposisi permanen, itu tidak ada. Yang ada adalah mana yang berada dalam pemerintahan, mana yang berada di luar pemerintahan, sehingga tidak ada persoalan. Tapi tentu saja dengan pilkada serentak ini dan kemudian memang begitu banyak ruang kerjasama di antara partai politik, maka ini juga tentu saja berdampak positif ke pusat. Oke, tidak berupaya untuk ada strategi apa begitu untuk memperkuat yang ada di pusat, baik itu di legislatif ataupun di pemerintahan? Ya, tentu saja kami selalu menyampaikan bahwa kemenangan di dalam pilkada serentak ini bagi PDI Perjuangan ini akan memperkuat pemerintahan Bapak Jokowi JK. Karena itulah kami persiapkan sejak awal agar apa yang menjadi kebijakan pemerintahan pusat nantinya juga senafas dengan apa yang diperjuangkan oleh para kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, kalau Mas Ariza, bagaimana Anda memetakan apa strategi dari Gerindra begitu ya? Nanti apakah koalisi ini juga nanti akan bisa terbawa ke pusat sehingga Gerindra dan teman-teman dari KMP ini lebih cair lah di tingkat nasional dengan pemerintahan begitu? Ya, sebetulnya pilkada ini sangat cair ya, jadi tidak ada lagi batasan KMP KIH. Yang penting sekarang bagi semua partai itu, pilkada ini menjadi satu pilar penting dalam pemenangan pileg yang kemudian dalam pemenangan pilpres itu sendiri. Untuk itu setiap partai termasuk Gerindra berusaha mencari kader atau tokoh yang dapat memenangkan pada pilkada ini, yang pada akhirnya kita harapkan ke depan dapat membantu partai meningkatkan elektabilitas suara partai pada pileg 2019 dan juga pilpres 2019. Jadi semua partai arahnya ke situ. Untuk itu semua berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dengan berbagai cara dan strategi bagaimana dapat memenangkan pilkada serentak ini, karena ini satu poin ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepala daerah punya pengaruh yang besar dalam pemenangan partai ke depan dalam pileg dan pilpres. Tidak dapat dipungkiri. Untuk itu semua partai berusaha memenangkan pilkada serentak ini. Oke, kalau Prof. Ikrar, Anda melihatnya keharmonisan akan dibawa ke tingkat nasional atau tidak? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai keharmonisan, itu buat saya sih tergantung kepada sikap dan juga pikiran dari para politisi kita ya. Apakah mereka lebih menonjolkan diri mereka sebagai politisi atau sebagai negarawan ya. Kalau mereka tetap bicara mengenai sebagai politisi, tentu mereka akan terus bicara mengenai angka ya. Bagaimana misalnya keluarga besar KMP mempertahankan supaya PAN tidak masuk kabinet, atau penolakan untuk masuk kabinet yang dilakukan oleh wakil ketua Gerindra ya, waktu ada tawaran gimana nih kok ada masuk dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau mereka berpikir sebagai negarawan, kan mereka juga berpikir mengenai bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan daerah dan sebagainya ya. Dan menurut saya sebetulnya ya, di dalam sistem yang baik itu di dalam sistem negara kesatuan ataupun negara federal, itu tidak perlu ditakutkan apabila misalnya presiden ataupun perdana menterinya berasal dari partai lain dan kemudian negara bagiannya itu berasal dari partai lain ya. Kenapa demikian? Kalau misalnya konstitusi negara kita dijalankan, itu sebetulnya lancar-lancar aja. Semua kebijakan akan dijalankan oleh pemerintahan daerah. Cuma kan itu yang tadi kita pertanyakan adalah kedewasaan politik dari aktor-aktor politik lokal kita juga. Apakah kemudian mau menjalankan program-program pemerintah sesuai dengan apa itu yang sudah dicanangkan oleh presiden, ataukah mereka melihat wah nanti kalau misalnya saya menjalankan itu dianggap sebagai keberhasilan pemerintah pusat yang berasal dari partai lain ketimbang untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Itu buat saya sih persoalan itu yang harus kita kita sosialisasikan kepada para calon-calon pemimpin kepala daerah ini ya di daerah itu, supaya mereka harus melihat
itu kalau ada program itu memang untuk kepentingan PDIP atau kepentingan rakyat banyak sebagai warga negara Indonesia. Kalau mereka melihat itu, kalau misalnya itu berhasil, itu juga kan keberhasilan pemerintah daerah yang berasal dari partai yang di luar KIH misalnya. Jadi orientasinya harus bangsa dan negara, Kalau buat sudahlah. saya, iya. Jangan ego masing-masing begitu ya, partai masing-masing. Nah, tapi berarti apa yang dinyatakan oleh Mas Hasto, seandainya kepala daerah dominan yang menang banyak adalah PDIP, begitu artinya lebih mudah bagi pemerintahan Jokowi JK. Betul, jauh lebih mudah ya. Dan itu yang makanya kalau Anda perhatikan nih, maaf kalau kita mundur ke belakang ya, Bung Reza Patria ya, itu kan kita tahu dulu KMP itu kan mau menguasai semua pemerintahan daerah melalui konsep pilkada tidak langsung, DPRD. Artinya gini, karena itu kan waktu itu pikiran dari teman-teman KMP mungkin Prabowo menang ataupun Prabowo kalah, kalau ini memang mereka kuasai itu bisa mendukung pemerintahan atau mengganggu pemerintahan. Tapi kan Anda tahu perubahan politik terjadi baik di dalam KMP maupun dalam KIH. Ya, teman-teman KMP, Anda lihat bagaimana misalnya Ketua DPR juga mendukung program pemerintah penurunan harga pangan menjelang Lebaran, kemudian juga pernyataan-pernyataan yang boleh dikatakan sangat dingin mengenai, maksud saya dingin itu menurunkan derajat politik, suhu politik ya, mengenai bahwa kita harus membantu pemerintah agar semua program berjalan. Di situ menunjukkan betapa tadi saya katakan ya, bahwa terlepas dari pertarungan politik yang tajam, kesadaran mengenai bagaimana membela rakyat, bagaimana memperbaiki negeri ini, itu juga masih tetap muncul. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita jangan terlalu mendikotomikan KMP dan KIH itu dalam satu posisi yang berbenturan setiap saat, tapi di dalam suatu kontestasi politik pasti ada kerjasama. Oke lah, karena ini sudah cair, berarti saya mungkin tidak akan melihatnya KIH KMP, tapi saya akan melihat sebenarnya ini partai-partainya siapa saja yang akan jadi bintang di dalam pilkada nanti, siapa yang kira-kira dilirik betul untuk berkoalisi. Nah, kita akan bahas namun setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.